Listen up, take your seat and relax. Increase your knowledge with AMSA UHO Podcast. Hello people tomorrow, kembali lagi di AMSA UHO Podcast. Kembali lagi dengan aku, Anin, sebagai host pada episode kali ini. Tentunya kita akan membahas materi yang cukup menarik dan aku rasa ini kita banyak udah ngedengar nih, terutama di masyarakat sekitar. Tidak terkecuali dengan kita sebagai mahasiswa kedokteran yang harusnya sudah paham banget nih mengenai materi ini. Tentunya kita juga akan ditemani oleh narasumber kita yang expert dan ahli di bidangnya. Dan mungkin kita langsung aja. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai stroke, fakta dan mitos mengenai stroke, ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu di sini ada aku bersama dengan Dr. Azhairianto, Master Medical Education dan spesialis neurologi. Biasa kita sapa dengan Dr. Tanto. Selamat malam Dr. Tanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dokter kabarnya? Sehat dok? Alhamdulillah selalu sehat. Mungkin sebelum itu boleh nih diceritakan dok, kesibukan akhir-akhir ini itu seperti apa dok? Terima kasih ya. Jadi akhir-akhir ini kesibukan saya ya sehari-hari sebagai staf dosen pengajar di Fakultas Kedokteran UHO Kendari. Kemudian juga berpraktek sebagai dokter neurologi di beberapa rumah sakit yang ada di kota Kendari. Oke, baik dokter. Mungkin kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama dokter. Sebenarnya stroke itu sendiri definisinya dari segi kedokteran itu apa dokter? Oh iya, jadi gini ya. Jadi stroke itu adalah suatu keadaan yang menimbulkan keadaan berupa gejala-gejala neurologi atau sering kita bilang sebagai defisit neurologi, itu yang vokal ataupun global, nah, yang terjadi dan menetap lebih dari 24 jam. Kemudian dia terjadi secara mendadak dan disebabkan karena kelainan vaskuler. Gitu. Jadi kata kuncinya bahwa ini adalah penyakit vaskuler, ya gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini stroke adalah suatu keadaan mendadak ya dok ya, yang harus digarisbawahi mendadak dan adanya defisit neurologis dan juga kelainan vaskuler begitu ya dok? Jadi suatu keadaan yang memunculkan defisit neurologis ya, baik itu yang sifatnya vokal dan global, tapi penyebabnya adalah karena gangguan vaskuler. Baik, oke, begitu ya teman-teman semua. Nah, mungkin selanjutnya kita udah tahu definisinya, ini mungkin gejala dari stroke itu apa dok? Oh iya, jadi gini ya, jadi stroke itu ya sebenarnya lebih di awal dulu kita akan membagi stroke itu dulu terlebih dahulu. Jadi stroke itu yang kita kenal saat ini ada terdiri atas dua, yaitu stroke akibat iskemik atau biasa teman-teman atau orang awam bilang stroke akibat penyumbatan, dan yang kedua adalah stroke akibat perdarahan. Gitu. Jadi ada dua pembagian stroke secara umum. Kemudian apa gejala-gejala yang biasa muncul pada pasien stroke? Jadi dari Kemenkes sendiri sudah memunculkan banyak tagline di beberapa media. Itu tujuannya adalah untuk kita dengan mudah mengenali apa itu gejala stroke. Di antara tagline itu adalah tagline segera ke RS. Nah, jadi segera ke RS. Jadi kita mulai dari C-nya. Jadi pasien-pasien stroke itu dia akan mendatang dengan gejala senyumnya yang tiba-tiba tidak simetris. Jadi senyum yang tidak simetris secara tiba-tiba, itu C ya. Jadi segera ke RS. Kemudian G itu adalah gerakannya yang tiba-tiba melemah ya pada separuh badannya. Gerakan tiba-tiba melemah separuh badannya. Kemudian segera, itu artinya ini bicaranya pelo, bicara cadel yang tiba-tiba. Kemudian segera ke itu artinya kebas-kebas. Jadi kebas yang muncul secara tiba-tiba pada separuh badannya ini. Kemudian segera ke RS ya. RS itu artinya pasien-pasien dengan stroke itu ya biasanya dia datang juga dengan keluhan rabun yang tiba-tiba dia melihatnya itu penglihatannya menurun secara tiba-tiba. Kemudian RS, S-nya itu
adalah pasien stroke itu biasanya juga datang dengan keluhan nyeri kepala, sakit kepala yang datang yang terjadi secara tiba-tiba, mendadak dan tidak pernah dirasakan nyeri kepala yang seperti itu. Makanya singkatan serumnya adalah segera ke RS. Oke. Oh, menarik ini teman-teman. Jadi harus di highlight nih ya dok ya. Jadi gejala stroke itu sangat mudah untuk diingat, terutama untuk masyarakat sekitar atau apalagi untuk anak kedokteran. Mungkin kita bisa mencanangkan lebih mengelakkan lagi ke keluarga kita terutama ya dok ya, kalau gejala stroke itu segera ke RS. Nah sangat mudah ini teman-teman, senyum pelo, terus tadi terus kebas-kebas juga, rasa sakit kepala, kemudian ada penglihatan menurun secara tiba-tiba, mungkin, dan kata kuncinya adalah terjadi secara tiba-tiba, secara mendadak. Nah kita sudah tahu gejala-gejalanya. Nah mungkin selanjutnya ini dok, kita membahas lagi mengenai sebenarnya penyebab stroke itu ada faktor pencetusnya tidak dok? Atau ada faktor resikonya tidak dok? Karena kan tadi sudah dijelaskan panjang lebar, stroke ini mendadak. Apakah mendadak itu juga bisa ada penyebabnya ini dok? Iya, jadi stroke itu memang sering sekali kita kaitkan bahwa stroke itu adalah suatu kelanjutan dari suatu penyakit-penyakit yang lain. Makanya stroke itu punya faktor-faktor resiko. Jadi ada pada seseorang itu ada faktor-faktor resiko yang bisa memungkinkan dia akan terkena stroke. Di antara faktor resiko itu, ada faktor resiko yang kita bilang dapat diperbaharui atau dapat diperbaiki, dan atau ada faktor resiko yang memang sudah tidak dapat diperbaharui. Apa itu? Ini jadi faktor resiko. Pertama, faktor resiko yang memang ada dalam diri kita yang tidak dapat lagi diperbaiki, yaitu misalnya apa? Usia. Nah, jadi gitu. Jadi ternyata semakin bertambah usia kita, maka resiko untuk mengalami penyakit stroke itu semakin meningkat. Itu yang pertama, di usia. Yang kedua ada jenis kelamin. Jadi pada beberapa literatur itu dikatakan bahwa jenis kelamin laki-laki itu ya pada usia-usia lanjut, jenis kelamin laki mempunyai prevalensi menderita penyakit stroke yang lebih besar daripada perempuan. Namun ada juga suatu literatur yang mengatakan bahwa tapi kalau pada usia-usia produktif, usia-usia produktif itu adalah dikatakan bahwa usia-usia produktif lebih banyak perempuan itu jarang kena stroke. Ya, kenapa? Karena dari beberapa literatur dikatakan bahwa pada wanita yang produktif itu dia memiliki hormon estrogen. Hormon estrogen sendiri itu ternyata bisa berfungsi untuk mencegah terjadinya proses aterosklerosis. Ya, proses bisa proses munculnya plak-plak dalam pembuluh darah itu. Kalau bagi perempuan-perempuan pada usia-usia produktif itu ada estrogen sehingga bisa dicegah penyakit aterosklerosis itu, sehingga pada perempuan usia-usia produktif itu memang jarang yang mengalami stroke. Tapi tadi pada usia-usia lanjut di beberapa literatur juga yang mengatakan laki-laki lebih banyak, perempuan lebih banyak, itu banyak sekali literaturnya. Ya, tapi memang di usia-usia lanjut itu ternyata dari data Kemenkes itu bahwa perempuan lebih banyak menderita penyakit stroke dibandingkan laki-laki. Nah, itu adalah faktor-faktor resiko yang kira-kira yang tidak bisa diperbaiki lagi gitu. Kemudian tadi ada faktor-faktor resiko yang masih bisa kita modifikasi. Ya, apa itu? Misalnya yang pertama adalah kebiasaan merokok. Ya, jadi pada laki-laki itu atau pada siapa saja sekarang punya kebiasaan merokok. Nah, merokok itu juga adalah faktor risiko penyakit stroke. Kemudian yang kedua apa lagi ini ya? Yang kedua adalah biasanya yang paling banyak juga itu adalah hipertensi. Penyakit tekanan darah tinggi yang tidak diobati secara teratur dan tepat, teratur itu juga berpotensi untuk mengalami penyakit stroke di kemudian hari. Kemudian penyakit diabetes mellitus, penyakit gula. Kita tahu sekarang orang punya gaya hidup itu sangat berubah. Gaya hidup yang tidak sehat, berubah sehingga banyak keadaan-keadaan yang memungkinkan penyakit diabetes itu bisa kena pada kita ya, sehingga ini juga adalah berisiko untuk penyakit stroke. Kemudian apa lagi? Kemudian yang lain adalah obesitas. Jadi pada individu yang punya berat badan yang lebih atau obesitas juga berisiko untuk terjadinya stroke, penyakit asam urat juga, penyakit kolesterol, hiperkolesterolemia, banyaknya peningkatan kolesterol dalam darah, itu juga adalah
faktor-faktor risiko untuk terjadinya stroke. Jadi kita membaginya dalam 2 faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Oke teman-teman, jadi harus diingat lagi nih. Benar. Seperti biasa AMSA UHO Podcast ini banyak banget yang bisa dipetik ini dok. Jadi faktor resikonya tuh ternyata mudahnya dibagi jadi 2, yang dapat kita kontrol atau Ya, diperbarui gitu ya dok ya. ya, sama yang sudah tidak dapat kita Ya. kontrol lagi seperti usia, jenis Ya, kelamin. betul sekali. Nah yang dapat diperbarui ini yang memang dari kita harus punya kesadaran ya dok Betul ya. sekali. Nah mungkin dari ini juga akan ada pertanyaan-pertanyaan menarik ini yang akan Iya. saya tanyakan nih dok. Iya. Nah tadi sempat dijelaskan kalau salah satu faktor yang tidak dapat diperbarui ini kan dok usia ini dok. Iya. Nah jadi ada pertanyaan menarik ini dok, apakah stroke ini hanya mengenai di usia tua dok? Apakah kita usia-usia muda ini tidak memiliki resiko mengidap stroke tiba-tiba? Kan banyak nih pertanyaan pasti Iya. begitu. Nah mungkin bisa langsung dijawab. Iya benar. Jadi saya tadi pada usia lanjut ya, jadi semakin bertambah usia individu ya, usia kita, maka resiko untuk terkena penyakit stroke itu semakin besar. Ya, tapi pertanyaannya apakah berarti stroke itu hanya kena usia tua ya? Betul. Ternyata tidak. Nah, saya tadi lupa menyebutkan ini bahwa ada juga faktor yang lain yang bisa menyebabkan penyakit, ada faktor genetik ya. Faktor genetik, jadi orang-orang yang punya keluarga ya, yang punya orang tua sebelumnya penderita stroke juga perlu berhati-hati, karena ternyata dalam beberapa bahan referensi itu mengatakan bahwa orang-orang dengan orang tua yang punya penyakit stroke sebelumnya, maka dia juga berpotensi lebih besar mengalami stroke juga. Nah, sehingga apa? Sehingga salah satu yang memungkinkan bahwa stroke itu tidak hanya muncul pada usia tua adalah bahwa ternyata stroke itu juga bisa muncul pada usia muda. Kemudian tadi bahwa seiring berubahnya pola hidup saat ini orang yang misalnya makan makanan yang junk food, makan cepat saji, atau makan minuman berenergi yang secara sembarangan ya, tidak diatur, tidak terkontrol, itu membuat pola hidupnya berubah. Dengan membuat pola hidup yang berubah, otomatis itu kalau kita lakukan secara rutin setiap hari, maka yang terjadi dalam tubuh, hemodinamik kita menjadi terganggu, menjadi tidak seimbang, menjadi tidak stabil. Sehingga saat ini kami itu banyak merawat pasien-pasien stroke itu yang hanya bukan usia tua, ya mulai dari usia 20 tahun ke atas, usia remaja, usia belasan tahun, bahkan anak-anak juga banyak yang mengalami stroke. Ya, jadi tadi bahwa kaitannya bahwa ada juga stroke juga yang tadi bahwa ada diturunkan secara genetik, kemudian ada juga ya misalnya gini juga, ada pasien-pasien yang memang sejak dari awal kita tidak tahu punya kelainan pembuluh darah bawaan. Misalnya apa? Pasien-pasien yang punya aneurisma. Ya, aneurisma itu dilatasi pembuluh darah di otaknya. Aneurisma di cerebral misalnya, berarti pembuluh darah di otaknya itu mengalami dilatasi. Nah, dalam suatu waktu itu pembuluh darah yang mengalami dilatasi itu akan bisa pecah. Nah, ketika dia bisa pecah, bisa terjadi penyakit stroke. Sehingga saat ini stroke itu tidak hanya kena pada usia tua, bahkan juga ya sangat kita harus waspada bahwa ternyata usia remaja, usia anak, remaja, dewasa muda itu juga berpotensi untuk terkena stroke. Oke, begitu ya teman-teman. Iya. Jadi ini tidak menutup kemungkinan kalau kita di usia muda dengan pola hidup kita yang zaman sekarang yang mau serba cepat, serba mudah, kita tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa saja Betul sekali. kita bisa saja mengidap stroke gitu. Nah, tadi saya juga sempat meng-highlight nih dok, kalau salah satu juga faktor resiko yang tidak bisa kita ubah ini juga adalah genetik. Berarti kan dalam kata lain sebenarnya seorang anak yang memiliki orang tua dengan riwayat stroke juga memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami stroke. Itu benar ya dok? Betul sekali. Jadi faktor genetik bahwa orang tua yang sudah pernah menderita stroke itu juga anaknya kemungkinan menderita stroke-nya juga lebih besar. Kemudian tidak hanya di faktor stroke-nya, bahwa secara genetik itu penyakit-penyakit yang tadi kita sebutkan dia berpotensi untuk menyebabkan stroke, misalnya hipertensi, penyakit diabetes, itu juga kan ada pengaruh genetiknya.
Jadi pasien-pasien yang memang punya riwayat keluarga atau orang tua juga tidak hanya penyakit stroke, juga mengalami misalnya hipertensi, diabetes mellitus atau penyakit gula, juga perlu waspada karena penyakit-penyakit faktor ini yang beresiko penyakit stroke ini juga bisa diturunkan kepada setiap individu, dan itu juga akan berpotensi beresiko untuk penyakit stroke. Begitu teman-teman. Jadi ternyata juga riwayat genetik itu benar ya dok ya. Nah, saya ada mungkin beberapa pertanyaan nih menarik dok. Tadi kan salah satu faktor yang bisa diubah itu seperti hipertensi, merokok, diabetes mellitus, atau mungkin yang masyarakat kenal itu sebagai gula ya. Nah, begini dok, ada tren di masyarakat terutama kan ini stroke. Stroke ini adalah suatu penyakit mendadak, suatu keadaan mendadak, dan kebanyakan di usia tua itu ternyata mau yang wanita atau pria juga memiliki resiko yang sama ya dok. Iya. Kan? Nah, ini kebanyakan ada tren nih dok, misalnya saat kita ingin mengedukasi keluarga misalnya khususnya, misalnya kayak kurang-kurangi rokok, mama berhenti nih makan makanan sembarang, kita gitu-gitu. Tapi saya sering nih mendengar dok, terutama di keluarga saya sendiri kayak, sudah tua juga nanti mau jaga kesehatan mau tidak mati juga. Nah itu bagaimana nih dok dari kita ini dok, kira-kira ada nggak pesan buat ini masyarakat nih, kira-kira bagaimana itu dok? Iya betul sekali. Jadi memang kesulitan kita adalah di edukasi ya. Jadi kemampuan kita mengedukasi masyarakat awam itu memang kita harus lebih bagus lagi. Selalu kita mengatakan kadang-kadang orang itu bukan masalah, jadi akan bermasalah dengan cara mengedukasinya. Jadi biasa masyarakat awam itu tidak menerima kalau edukasinya kita yang kurang bagus. Jadi hal-hal tertentu kalau diedukasi dengan cara yang baik, maka pasti akan menimbulkan efek yang baik. Jadi pertama, jadi kita harus kembali mengedukasi kepada semua masyarakat ya, semua keluarga kita, semua masyarakat yang kita jumpai dimanapun kita berada, kita harus mengedukasi mereka untuk berperilaku pola hidup yang sehat. Nah, untuk mengedukasi itu maka kita juga harus mampu mencontohkan. Ya, jadi dengan kita memberikan contoh kepada masyarakat tentang pola hidup seperti itu, maka kita secara tidak langsung juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana untuk berperilaku atau berpola hidup sehat. Saya yakin ya dengan cara mengedukasi yang baik kepada masyarakat, jadi kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa dengan perilaku atau pola hidup yang sehat, pola hidup yang baik ya, pola hidup yang teratur ya, menjaga dari mengkonsumsi makanan-makanan yang berpotensi untuk menimbulkan penyakit-penyakit stroke atau berpotensi menimbulkan penyakit-penyakit yang berisiko stroke, maka kita harus mampu memberikan edukasi yang baik terhadap hal-hal tersebut. Saya yakin masyarakat kita akan bisa memahami dan bisa mengerti dan kemudian bisa menjalani semua apa yang kita sudah sampaikan. Efeknya, harapannya adalah masyarakat kita itu bisa terhindar dari penyakit stroke, karena ini stroke itu ternyata dari beberapa negara di dunia, dia akan menimbulkan dia merupakan penyakit dengan kecacatan paling tinggi. Penyakit paling tinggi nomor 1 di dunia, dan kemudian dia merupakan penyakit yang menimbulkan kematian nomor 3 di dunia. Ya, dia berganti-ganti aja dia antara jantung dan stroke, mengikuti urutan pertama atau kedua atau ketiga dalam hal penyebab kematian. Jadi masyarakat awam kalau tidak mau menderita stroke, karena stroke itu tadi akan berpotensi untuk merugikan kita, merugikan keluarga kita akan menjadi beban buat keluarga kita. Makanya mulai dari sejak awal kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dengan berperilaku hidup sehat, rajin mengontrol tekanan darahnya, rajin mengontrol kesehatannya. Harapannya adalah supaya kita terhindar dari penyakit stroke. Oke, luar biasa nih ya. Jadi teman-teman tadi sudah dikasih tahu ya, tadi banyak hal. Nah, jadi tugas kita nih Mas, tentunya kita mahasiswa kedokteran, mungkin untuk teman-teman AMSA UHO dan teman-teman kedokteran lainnya nih, tugas kita bagaimana kita menemukan cara paling tepat, cara paling baik untuk mengedukasi ke masyarakat. Seperti itu ya dok ya. Tadi juga dokter sempat jelaskan kalau stroke itu adalah salah satu penyakit dengan kecacatan tertinggi ya dok ya. Nah,
stroke ini kan dengan gejala-gejala yang sudah dokter sebutkan ini, sebenarnya itu bagaimana sih, misalnya bagaimana pengobatan stroke itu sendiri, dokter? Iya, jadi pengobatan stroke tadi, maka kita harus dulu mengetahui apa jenis stroke yang dialami oleh pasien ini. Jadi ketika orang mendapatkan gejala-gejala yang seperti tadi kita sebutkan, yang tagline-nya segera ke RS, maka jangan tunggu lama-lama, jangan biarkan waktu berlalu, segera dapat gejala seperti itu, segera langsung ke rumah sakit. Langsung bawa ke rumah sakit. Tidak ada cerita yang lain. Itu bukan penyakit guna-guna, itu bukan penyakit angin ya kalau orang kita bilang, iya, betul. Itu bukan penyakit dari orang, itu adalah tanda atau gejala penyakit stroke. Segera bawa ke rumah sakit. Dengan dibawa dengan cepat, lebih cepat ke rumah sakit, ya maka pengobatan stroke bisa dilakukan lebih cepat, dengan tepat, benar, dan lebih cepat. Maka angka mortalitas atau angka kecacatan yang tadi kita sebutkan itu kita harapkan sudah bisa teratasi. Jadi sekarang modalitas untuk menangani pasien stroke itu sangat banyak ini, dan semua pemerintah kita juga sudah menyadari. Sehingga apa? Sehingga sekarang ini program-program untuk penyakit-penyakit neurologi utamanya stroke itu ada hampir semua di semua kabupaten, di semua tempat. Sehingga apa? Tadi tidak ada kata lain. Kalau dapat gejala-gejala seperti tadi, segera ke rumah sakit seperti tagline-nya untuk mendapatkan pengobatan yang cepat dan tepat sesuai dengan jenis stroke yang diderita. Dengan pengobatan yang cepat itu dan tepat itu, maka akan menekan angka mortalitas dan morbiditas. Jadi teman-teman, pengobatan stroke itu adalah yang kunci utamanya itu cepat dan tepat ya dokter ya. Jadi apabila sudah melihat gejala-gejala itu seperti tagline-nya, gejala-gejala tadi yang segera ke RS, maka secepat mungkin harus bawa ke rumah sakit. Mungkin selanjutnya nih dok, tadi sudah dijelaskan tentang edukasi mungkin ini tadi penjelasannya edukasi ke bagaimana kita mengedukasi orang tua yang mungkin memang sudah punya resiko stroke ataupun memang sudah mengidap stroke ya dok ya, seperti itu. Nah kalau misal stroke ini sebenarnya dapat dicegah tidak dokter? Nah kalaupun misalnya memang dicegah, bagaimana sih pencegahannya terkhusus untuk kita yang muda ini, karena kan kita juga memiliki faktor resiko yang tidak menutup kemungkinan nih dok, kita akan mengalami stroke. Jadi untuk teman-teman yang selagi masih muda ini ya kita harus berupaya dalam diri kita untuk mencegah tadi dengan mengetahui apa-apa yang menjadi risiko penyakit stroke ya. Misalnya kita laki-laki yang muda ya, tidak usahlah mencoba untuk merokok misalnya ya, karena merokok itu tidak ada yang menguntungkan, semua merokok itu adalah merugikan. Makanya mulai dari sekarang bagi yang merokok supaya segera menghentikan merokoknya, dan bagi yang tidak merokok supaya jangan mencoba untuk merokok. Jadi hindari rokok ya. Kemudian apalagi? Kemudian kita harus menghindari juga makan makanan yang berpotensi untuk menimbulkan penyakit-penyakit tadi. Misalnya konsumsi gula yang terlalu berlebihan, konsumsi hal-hal zat-zat atau bahan-bahan yang mengandung kolesterol tinggi, gorengan, itu kita harus kurangi. Dengan mengurangi itu maka kita akan dengan sendirinya akan mengurangi penyakit-penyakit seperti kita sebut tadi. Penyakit hipertensi bisa ditekan, penyakit gula, diabetes bisa ditekan. Dan kemudian yang tak kalah menariknya, kita juga harus memperbaiki pola hidup kita. Menjadi pola hidup yang lebih sehat, beraktivitas ya. Usahakan dalam 1 minggu itu kita minimal 2 atau 3 kali kita beraktivitas fisik. Supaya apa? Supaya keseimbangan dalam tubuh kita itu tetap terjaga, dan kemudian kita bisa terhindar dari hal-hal yang bisa menimbulkan penyakit stroke. Utamanya misalnya yang sekarang ini adalah obesitas. Ya, obesitas itu ya kita harus cegah ya, dengan cara apa? Dengan cara beraktivitas fisik yang cukup dalam setiap harinya. Oke, jadi teman-teman sudah dengar ya pencegahannya terkhususnya untuk kita yang muda-muda ini, karena kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya dokter ya. Dan pencegahan itu tidak dilakukan di masa-masa tua nanti, justru harus dimulai dari masa-masa muda ini. Karena sekali lagi stroke adalah seperti yang dokter sudah katakan tadi, stroke adalah salah satu penyakit dengan tingkat kematian dan tingkat kecacatan tertinggi. Nah
khususnya kita mahasiswa kedokteran mungkin sebenarnya harus paham sekali mengenai stroke ini ya dokter ya, dan bagaimana nanti cara kita mengedukasi ke masyarakat itu akan menentukan bagaimana tingkat. Jadi saya mau tambahkan sedikit. Jadi misalnya kalau kita menderita stroke di usia produktif, karena sekarang ini stroke tidak hanya di usia tua, maka otomatis kalau misalnya kita tidak mendapatkan pengobatan atau tidak segera ke rumah sakit, maka otomatis kita akan mengalami kecacatan kalau tidak ditangani dengan baik. Nah, ketika kita cacat, ya, kecacatan, maka otomatis semua pekerjaan kita akan berhenti. Total akan berhenti. Aktivitas kita sehari-hari untuk mencari nafkah buat keluarga kita pasti akan berhenti. Sehingga apa? Sehingga keluarga kita menjadi tidak terurusi. Ya. Belum kalau misalnya ada anak-anak kita. Jadi kita harus memikirkan itu. Ya. Selain kita yang akan dirugikan, maka keluarga kita juga akan mengalami kerugian akibat stroke yang kita derita tadi. Maka untuk itu kita harus cegah stroke. Oke, jadi harus dicegah stroke ya teman-teman. Jadi selagi masih muda maka investasikan sebanyak-banyaknya kesehatan di dalam tubuh kita ya. Betul sekali. Mungkin kita sudah banyak membahas stroke nih dok. Mungkin dari dokter sendiri ada nggak sih pesan-pesan khususnya untuk teman-teman AMSA UHO ini, kesan dan pesannya boleh mungkin dibagikan dokter? Iya baik, terima kasih ya. Untuk adik-adik anggota AMSA Fakultas Kedokteran Universitas Haloleo ya, saya pikir mulai dari kita ya, mulai dari sekarang ya, kita mulai mempraktekkan bagaimana pola hidup yang sehat ya, dengan menjaga makan makanan yang baik, makanan yang bergizi, menghindari makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Kemudian mari kita juga untuk memperbanyak atau meningkatkan aktivitas fisik kita ya, jangan terlalu sering untuk bermalas-malasan ya. Mari kita selalu untuk meningkatkan aktivitas fisik kita, minimal dalam satu minggu itu 3 sampai 4 kali ya kita melakukan aktivitas fisik, dalam hal ini olahraga yang teratur. Harapannya dengan memberikan contoh yang seperti itu kepada masyarakat, maka dengan sendirinya kita bisa memprogramkan pola hidup yang sehat, dan dengan itu kita bisa membantu pemerintah dalam menekan angka kejadian stroke. Kemudian ketika kita berhadapan dengan masyarakat awam, masyarakat di luar sana, marilah kita untuk tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa ada penyakit yang sungguh sangat berbahaya dan sungguh sangat merugikan. Penyakit itu adalah penyakit stroke yang bisa tidak hanya mengenai usia tua, tapi juga dia bisa mengenai dari usia anak, usia remaja, usia dewasa muda, sampai lanjut usia. Semua bisa berpotensi untuk terkena stroke, sehingga kewajiban kita sebagai mahasiswa kedokteran, dalam hal ini yang tergabung dalam AMSA, yang sudah mengetahui tentang stroke itu, maka kewajiban kita adalah untuk menyampaikan hal-hal yang kita ketahui itu kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya kita membantu program pemerintah dalam menekan kejadian penyakit stroke supaya tidak lebih banyak lagi. Oke, gitu ya teman-teman semua. Jadi kembali lagi, mulai dari diri sendiri dulu, baru ke orang lain. Terutama kita kan anak-anak kedokteran, anak-anak AMSA UHO, mungkin di luar anak-anak AMSA lainnya juga yang akan mendengar ini. Jadi kita yang lebih tahu, maka kita yang harus lebih menjaga nih. Sayang banget ya dok ya, mungkin masih banyak nih yang harus ditanyakan, tapi berhubung waktu jadi harus kita akhiri dulu ini dokter. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan dan sharing ilmunya dokter. Terima kasih sudah mau bersedia berbagi ilmu, berbagi cerita buat teman-teman AMSA UHO. Dan juga sekali lagi saya ucapkan banyak permintaan maaf kalau misalnya ada salah kata ataupun sikap selama kita podcast ini dokter. Saya juga terima kasih kepada AMSA UHO yang sudah mengambil tema tentang stroke ini, karena kebetulan di bulan ini kita itu akan memperingati hari stroke sedunia. Luar biasa ya. Intinya save our brain. Time is brain. Betul, the time is brain. Mungkin untuk podcast kali ini teman-teman cukup sekian. Sampai jumpa lagi di episode AMSA UHO podcast lainnya. Enrich possibility, boosting ability, Viva AMSA. Mungkin bisa kita. Terima kasih AMSA UHO.